Apakah bug SQL blind masih ada di web yang sudah modern? Namanya tidak akan disebutkan ya, karena ini komentarnya atau pertanyaannya sedikit sensitif. Kak, bisa bantu nggak? Saya ketipu di web 50 juta, uangnya nggak bisa diambil. Kasus kayak gini banyak. Apakah kita bisa hack kembali orang yang ngehack Facebook kita? Waduh, ini pertanyaan klasik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Cybercast semuanya. Di podcast kali ini, kita tidak akan kedatangan bintang tamu dulu ya. Karena untuk episode sekarang, saya akan membaca komentar-komentar dan juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah masuk melalui komentar-komentar di IG atau di YouTube. Bahkan di story ya, di story Instagramnya Cyber Academy, itu kita akan coba bahas nih pertanyaan-pertanyaannya. Karena banyak banget yang sudah masuk, tapi mungkin tidak semuanya yang akan saya pilih pertanyaannya, hanya beberapa saja, tapi mudah-mudahan bisa mewakili semua pertanyaan dari teman-teman yang ada di Cyber Universe semuanya. Oke, nah sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Cyber Academy. Oh iya, kita sekarang subscribernya sudah 9.100 nih. Jadi kita punya, apa ya, bisa dibilang event ya di bulan Oktober ini. Kalau misalkan subscriber kita bisa tembus dalam angka 10.000 subscriber, nanti di akhir bulan kita akan mengadakan event-event yang menarik buat subscriber yang ada di seluruh Cyber Universe ini. Dan tentunya yang sudah nge-subscribe channelnya Cyber Academy ya. Nah, nanti infonya ditunggu saja di media sosial Cyber Academy. Menarik-menarik kok event-eventnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, nah sekarang kita akan mulai membaca pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar teman-teman semuanya di sini. Yang pertama, itu ada dari Mata Hacker ID. Nah, itu dari komentar di Instagram ya. Pertanyaannya ada di sini ya, nanti teman-teman bisa cek juga. Kalau bilang kerja oh ini kayaknya komentar ya, bukan pertanyaan. Kalau bilang kerja cyber security, dikiranya jadi security komplek. Oke. I feel you bro. Kalau bilang kerjanya hacker, dikira orang jahat. Padahal kan hacker etis. Ya, makanya saya bilang tadi, saya pernah merasakan posisi yang ada di Mata Hacker ID ini. Ya, bagi orang awam pasti berbicara tentang security itu arahnya ke, dalam tanda kutip, petugas keamanan ya. Baik di komplek, ataupun di perusahaan, ataupun di sekolah, dan seterusnya lah. Identiknya ya petugas-petugas security ya, kayak satpam, kayak mungkin hansip mungkin. Tapi kan sebenarnya beda jauh ya, 180 derajat beda jauh. Cyber security dengan security yang ada di komplek tadi ya, kata Mas Mata Hacker ID. Kemudian kalau kita bilang kita hacker, ya hacker itu saat ini juga, walaupun sebagian orang sudah mulai melek, istilah hacker ini lebih ke profesi yang etis lah ya, beretika. Tapi masih sebagian besar itu masih mengira hacker itu orang yang melakukan tindak kejahatan, pencurian, data breach, penyalahgunaan informasi, dan lain-lainnya. Ya, makanya saya bilang serba salah juga gitu ya. Tapi ya kalau teman-teman tetap istiqomah gitu ya, tetap pendiriannya tetap oke nih, saya pengen tetap belajar di cyber security, ya sudah jalani saja. Ya, biarkan waktu berlalu sambil orang mulai paham gitu kan, seperti apa sih pekerjaan di cyber security, kemudian hacker dan cracker itu seperti apa bedanya, dan seterusnya.
Nanti biarkan tugas kami di sini di Cyber Academy yang akan mengedukasi, yang akan membuka kesadaran atau awareness masyarakat yang masih belum paham tentang cyber security. Ini teman-teman jalan-jalan saja. Oke, ini komentar dari Mata Hacker ID. Keren ya komentarnya. Kemudian ini ini pertanyaan. Apakah bug SQL blind masih ada di web yang sudah modern? Kalau kita bicara injeksi ya, SQL injection itu memang secara rating dia turun. Jadi kalau teman-teman coba buka OWASP Top 10 yang 2021 dibandingkan dengan yang 2017 ya, kalau nggak salah saya ya, itu ada penurunan tuh injectionnya. Nah, tapi bukan berarti SQL injection itu masih ada atau tidak ada gitu ya. Tetap masih ada. Nah, cuman masalahnya SQL blind ini apakah masih ada di web-web yang sekarang yang sudah modern? Kalau bicara ada. Ya. Tapi kebanyakan jarang banget dipakai. Karena kenapa? Lama sekali proses melakukan enumerasinya. Ya, sangat lama. Ya, karena memang karakteristik blind SQL seperti itu. Ya, jadi jawabannya seperti itu ya. Itu pertanyaan dari Q&A di Instagram Cyber Academy. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari salah satu member ya. Salah satu member di grup Telegramnya Cyber Academy. Oh ya, kalau teman-teman mau join ke grup atau ke grup member ya, grup member Cyber Academy, teman-teman bisa registrasi dulu di websitenya cyberacademy.id. Nanti teman-teman tinggal join melalui link yang ada di sana, link Telegramnya. Nanti teman-teman akan bertemu dengan orang-orang yang sudah pernah belajar di Cyber Academy, pengalaman-pengalamannya juga sudah mulai, ya karena sudah lama belajar, ya berarti pengalamannya sudah mulai luas dan seterusnya, termasuk dengan tim kita. Ya, nanti kita akan bertemu di sana. Nah, di sini pertanyaannya adalah, apakah kita bisa hack kembali orang yang ngehack Facebook kita? Waduh, ini pertanyaan klasik ya. Banyak banget yang nanya kayak gini. Maksudnya mau dikembalikan lagi Facebook kita yang dihack member. Oke, yang dihack ya, yang dihack oleh orang lain. Apakah kita bisa? Berat sih jawabannya. Kalau bisa mah, bisa ya bisa. Cuman di dalam cybersecurity itu ada yang namanya etika. Ya, ada yang namanya etika. Karena peretasan sosial media ini sudah masuk ke ranah hukum, maka yang berhak melakukan itu adalah pihak yang berwajib. Ya, karena memang pekerjaannya di sana, kemudian kompetensinya bukan kompetensi ya, tapi ya ranah hukumnya di sana lah, aturannya ada di sana. Nah, kita sebagai orang yang belajar tentang security, yang paham tentang security, itu hanya sekedar bisa memberikan awareness gitu, hanya sekedar membicarakan kenapa sih bisa kehack. Oh, karena tidak mengaktifkan two-factor authentication-nya misalkan. Nah, itu kan artinya bisa dijadikan pembelajaran lagi untuk kedepannya. Ketika ingin membuat media sosial, apapun media sosialnya, langsung aktifkan two-factor authentication atau multi-factor authentication-nya. Itu adalah tindakan yang wajib bagi kita dalam menggunakan, sebenarnya tidak hanya media sosial ya, semua platform-platform yang menyediakan fitur 2FA atau MFA ini seharusnya kita gunakan dengan bijak. Kemudian juga mungkin kita bisa kasih masukan, nanti tolong username dan passwordnya itu jangan di-share ke siapapun, termasuk ke teman dekat kita. Karena banyak sekali kejadian-kejadian, misalkan kita sudah percaya nih sama pacar kita lah misalkan ya. Kemudian saking percayanya kita kasih nih username-nya. Ini akun
Instagram saya atau akun Facebook saya. Silakan. Nah, ketika suatu saat misalkan putus atau berpisah dan hal-hal lainnya gitu ya, mungkin ada rasa dendam, ada rasa dengki gitu ya dengan perilaku-perilaku pasangannya dulu sehingga dia mempunyai motif balas dendam. Ya sudah, saya punya akses nih ke sosial medianya. Kemudian diganti passwordnya, emailnya diganti, nomor HP-nya diganti dan seterusnya. Dan akhirnya kehack. Ya. Atau jangan login media sosial itu di jaringan-jaringan publik, misalkan kayak warnet atau akses point atau wifi publik lah ya. Itu diusahakan dihindari. Ya, kalaupun mau connect lewat sana, biasanya kita mengaktifkan yang namanya virtual private network. Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya ingin Cyber Academy deliver ke masyarakat di seluruh cyber universe ini. Jadi hal-hal kecil yang mungkin kita anggap, ini mah nggak perlu lah gitu ya, tapi kenyataannya bisa berakibat ya contohnya seperti ini. Media sosialnya kehack dan seterusnya. Ya, untuk mengembalikannya lagi gimana? Ya, hal paling lapor aja ke Facebooknya bahwa akun saya dengan email ini sudah diretas oleh orang lain. Ya, lebih baik di-close deh, ditutup ya, daripada dibiarkan. Karena kalau misalkan akun Facebook kita atau media sosial kita di-hack orang lain dan disalahgunakan oleh orang lain, itu berakibat bisa fatal. Nama kita bisa tercemar. Ya, karena penjahat bisa saja mengontak semua list friends kita, kemudian ngirim pesan di sana bahwa kita membutuhkan uang karena desakan ekonomi dan seterusnya. Kemudian ada yang transfer, tapi kitanya bisa langsung menghilang. Ketika ditagih ya, tagihnya ke siapa? Ke kita. Itu kan bahaya banget. Ya. Jadi seperti itu ya untuk jawabannya. Kemudian di sini ada komentar lagi nih, ya. Di Instagram dari Aditya Gibran Maulana. DM Min, intinya untuk pemula yang belum punya basic apapun di dunia IT. Oke, ini maksudnya dia pengen belajar cyber security, tapi belum punya basic IT ya. Oke, ini pertanyaan yang banyak juga nih yang dilontarkan, ya, nggak cuman dari Mas Aditya, tapi di DM-nya Cyber Academy itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang ngarahnya ke sana. Intinya adalah belajar cyber security tapi belum punya basic IT. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, harus belajar basic IT. Harus, wajib. Karena nggak bisa tanpa kita tidak mengetahui basic IT itu. Kayak minimal logik pemrograman, dasar-dasar atau fundamental dari jaringan, ISO layer itu minimal ya harus paham lah fungsi-fungsi setiap layer-layernya gitu ya. Kemudian juga protokol, ya, protokol, port, itu kan sangat penting banget ketika kita bicara cyber security. Atau dari sisi bisa juga database, ya, fundamental atau pemahaman dasar dari sisi database. Database itu apa, query itu apa, sintak-sintaknya bagaimana, perintah standar sajalah, ya, memahami perintah-perintah atau query-query standar untuk menampilkan data ini dari tabel ini dan seterusnya. Ya, minimal itulah yang harus dipahami. Karena kepake banget, itu bakal kepake banget ketika teman-teman belajar tentang security lebih atau baru mulai cyber security. Nah, di Cyber Academy, kalau teman-teman lihat di webnya, itu ada kelas yang namanya pre-security. Nah, jadi ketika ada yang bertanya seperti ini, biasanya tim kami itu akan mengarahkan, tolong pelajari dulu dan pahami tentang pre-security-nya. Karena itu benar-benar basic banget yang harus dipakai bagi teman-teman yang baru mau mulai belajar security tanpa adanya basic IT. Ya. Tapi kalau teman-teman sudah punya basic IT, udah skip aja pre-security-nya, nggak perlu. Langsung loncat ke, misalkan mau kemana nih?
mau pengen tertarik ke attacking misalkan, atau tertarik ke defensif ya, atau red team, blue team. Nah, itu nanti akan ada petnya di Cyber Academy. Jadi teman-teman tinggal ikutin saja. Oke, itu ya jawabannya. Next. Ini dari siapa nih? Q&A ya, Q&A di IG. Gratis nggak, Min? Hehehe. Ketawa lagi. Ada yang gratis. Ya, jadi kalau teman-teman main ke websitenya Cyber Academy, itu ada kelas-kelas atau course-course yang gratis. Ya, yang mungkin bisa teman-teman ikuti, pelajari di sana. Tapi ada juga yang berbayar. Ya. Itu up teman-teman semuanya ya. Mau belajar sesuai dengan petnya, yaitu ada petnya, kemudian juga ada apa namanya ya, ada cost-nya dan seterusnya. Ya, tapi ada juga yang versi free. Ya, boleh dicoba kalau teman-teman pengen atau tertarik ya, dan untuk belajar cyber security. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya dari member grup Telegram. Ini juga salah satu member ya di grup Telegramnya Cyber Academy. Cyber Academy ada pelatihan atau ngajar secara offline nggak? Nah. Ngajar offline ada. Cyber Academy, dia punya program pelatihan yang bisa diajarkan secara offline. Cuman, untuk saat ini, Cyber Academy hanya mengajarkan secara offline khusus untuk perusahaan-perusahaan atau corporate saja. Ya, jadi untuk perorangan atau untuk individual, nah itu masih belum ada program seperti itu. Ya, tapi kalau teman-teman ternyata banyak yang suka atau banyak yang kepengen, Mas, ayo dong kita adain pelatihan offline nih, kita banyak nih. Nah, kalian silakan buat testimoni ya. Buat testimoni, kemudian kalian bisa sampaikan ke timnya Cyber Academy, baik melalui media sosial ataupun di grup Telegramnya Cyber Academy. Ya, kalau misalkan banyak yang tertarik untuk mengadakan pelatihan secara offline, itu mungkin bisa kami pertimbangkan. Ya, kenapa enggak? Ya, ketemu langsung dengan teman-teman di sana, kita hands-on langsung, live chat langsung, seperti itu. Menarik kan? Enaknya seperti itu ya. Ya, tapi untuk saat ini, untuk individual masih belum ada. Tapi untuk corporate, kami sudah menyediakan ya, untuk pelatihan-pelatihan secara offline. Terus, pertanyaan berikutnya. Ini ada DM ya, DM masuk ke Instagram. Namanya tidak akan disebutkan ya, karena ini komentarnya atau pertanyaannya sedikit sensitif. Kak, bisa bantu nggak? Saya ketipu di web 50 juta, uangnya nggak bisa diambil. Kasus kayak gini banyak. Modus investasi, modus arisan, modus apa lagi ya? Nabung dengan bunga yang tinggi, kemudian modus-modus, ya banyak lah sekarang itu penipuan-penipuan yang membuat modus-modus terbaru, modus-modus yang menarik, modus-modus yang bisa mengikat kepercayaan kita dengan korbannya. Dan ini teman-teman harus aware ya. Jadi kalian harus aware bahwa tidak ada cara mudah untuk menghasilkan uang. Ya mungkin ada ya, mungkin sebagian ada gitu kan. Cuman kalau secara instan kayaknya terlalu gampang ya. Hidup ini terlalu gampang, cie. Mas, kita ini ada program nih. Misalkan investasi 100.000 dalam 1 bulan atau 1 minggu, Mas bisa mendapatkan 200.000. Penasaran ya? Kita mulai penasaran, kemudian kita coba. Setelah 1 minggu, benar balik 200.000. Wah, benar nih.
saya cuma modal 100.000, dibalikin 200.000. Coba lagi, bener balik lagi. Ya. Kemudian saking mulai trust kita muncul sama si penjahatnya atau si penipunya, kita nanya, kalau invest minimal berapa ya? Nah, nanti mulai dijawabnya, oh kita punya paketnya Pak. Bapak bisa misalkan mulai dari 500.000, nanti investnya itu dapatnya 1 minggu itu 700 misalkan. Atau 1 juta, atau 10 juta misalkan. Nah, ada yang paket yang terbaik itu misalkan 20 juta, dalam 1 minggu nanti Bapak dapat 50 juta. Nah, karena track record-nya itu dia terus ditransfer, dan juga investasi atau uangnya itu beneran balik, dan malah untung, padahal untungnya cuma 100.000 ya. Nah, akhirnya dia memilih untuk mengambil paket yang paling mahal tadi. Jeder. Setelah kita transfer 20 juta, nomor kita diblok. Jadilah banyak kasus-kasus penipuan seperti ini. Nah, makanya bagi teman-teman semua, hati-hati saja dengan pesan-pesan dari nomor yang tidak kenal, kemudian menawarkan kerjasama, menawarkan bisnis, ini itu dengan keuntungan yang menggiurkan pastinya, dan sometimes it doesn't make sense lah pokoknya. Sekelas bank juga nggak berani ngasih bunga seperti itu misalkan, atau untuk keuntungan seperti itu. Lah ini berani ngasih 2 kali lipat misalkan. Ya, jangan terlalu banyak nafsu ya. Nah, untuk kasus kakak ini yang nge-DM di Instagramnya Cyber Academy, maaf sekali lagi, bukannya kita nggak mau bantu, cuman sekali lagi untuk masalah hukum, ya, masalah kriminal, baik itu kriminal biasa atau yang di cybercrime, itu sudah ada bagian yang melakukannya. Jadi silakan laporkan di kepolisian lah ya, di kepolisian yang mempunyai bidang cybercrime misalnya. Ya, dan jangan lupa tentuin nanti barang buktinya, screenshot-nya misalkan ya, kemudian juga nomor kontaknya, nomor WhatsApp-nya, kemudian nomor rekening yang harus ditransfer, dan seterusnya. Ya, kalau misalkan ya teman-teman bisa mendapatkan foto orang tersebut atau KTP orang tersebut, ya tapi kalau foto KTP sih bisa dimanipulasi juga ya. Ya, yang penting bukti-buktinya dikumpulkan, kemudian dilaporkan dan dilampirkan ke dalam laporan tersebut. Ya, mudah-mudahan saja kakak yang nge-DM di IG kita ini kasusnya bisa terselesaikan dan penjahatnya atau penipunya bisa ketangkap, dan kami juga ya turut berduka cita ya atas musibah yang dialami oleh kakak ini. Oke, tapi nextnya jangan sampai masuk ke jurang atau ke lubang hitam kedua kalinya ya, karena itu sangat-sangat miris banget. Jadi kenapa salah satu program Cybercast ini muncul? Salah satunya adalah ya tadi, kami ingin memberikan edukasi, kami ingin memberikan kesadaran, plus kami juga ingin memberikan hiburan kepada teman-teman supaya tidak terjadi kasus-kasus yang seperti ini. Karena musuh kita di luar banyak loh. Ya. Jadi oleh karena itu, kita bareng-bareng di sini, kalau teman-teman merasa terbantu dengan informasi-informasi yang diberikan di dalam Cybercast kali ini, boleh silakan share video-video ini ke media sosial teman-teman atau ke circle terdekat teman-teman, juga nggak ada masalah. Yang penting orang-orang sekitar kita itu bisa tersampaikan, ya, bisa terdelivery pesan-pesan tentang security awareness seperti ini. Oke, untuk habis ya, pertanyaannya sudah habis. Ya, jadi itu pertanyaan yang bisa kami ambil, yang kita pilih untuk Cybercast kali ini. Kalau teman-teman ingin bertanya dan ingin dijawab pertanyaannya, ya silakan saja komen di YouTube-nya Cyber Academy, dan juga boleh komentar di
Instagramnya Cyber Academy. Nanti tim Cyber Academy itu akan memfilter dan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita akhiri, terima kasih buat support teman-teman nih ya, sehingga subscriber YouTube-nya Cyber Academy sudah menginjak di 9.100. Ya, kita nggak sabar nih, pengen dapat sampai 10.000 ya subscribernya. Jadi target kita ingin di akhir Oktober ini, mudah-mudahan dengan support teman-teman semuanya, kita bisa menginjak subscriber 10.000. Seperti yang saya bilang tadi, akan ada event-event menarik nih dari tim Cyber Academy. Nah, kita akan ketemu lagi nantinya ya di Cybercast episode berikutnya dengan narasumber-narasumber yang nantinya akan berbicara dari profesi mereka dan juga sudut pandang dari sisi cyber security. Oke, terima kasih buat support teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di episode Cybercast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar cyber security hanya di Cyber Academy.